Pastor. Apa lagi? Oh, kita buka dulu masker kita ini. Ya, biar Tunggu. seperti takas supaya jelas gitu Tahu kan. kau kan ada ulang tahun umat kita kan. Jadi dia berikan kepada pastor sebagai hadiah. Biasa itu ya diberikan masker. Itu Supaya panjang umur pastor itu itu begitu lah. rupanya. Jangan kau pikir masker satu kotak Oh, berisi 25. And the price biar saya kira masih bisa merayakan ulang tahun pastor ini tahun depan gitu maksudnya. bukan itu. Kurasa harganya satu kotak itu 170.000. Lumayan kan? Jadi Berarti- pastor jual lagi. Ya aku jual lagi. Dan ada suster yang meminta tadi terpaksa kasih. Ya, tapi apa sebenarnya persoalanmu? Sudah. Tapi itulah dulu, sebutlah dulu nama pastor kan biar jelas. Oh iya. Harus ada Pastor Redemptus Simamora Ordo Capucin, satu. Direktur Radio Maria Indonesia. Itu yang penting Indonesia Oke, ini kan. baru yang tak Direktur kalah. Marianya lain itu. Yang ketiga. Yang tak kalah penting, the founder of Magnificat Choir. Kalau itu bangkalah aku. Udah bisa kita pulang. Jadi para bapak dan ibu memang Selamat sebenarnya tunggu dulu. Sebenarnya hebatnya aku ini kan. Oke. Go internasional kecil. Sudah aku pergi ke apa? Tahu kau mana? Ke Pekanbaru. Tiga Pinanga. Kita dulu Sanggul. Dulu Sanggul itu sudah hebat itu kan. Ada Jadi apa? persoalan kuda bah, pastor. Apa? Banyak kali persoalannya ini. Ada kan pernah aku memimpin doa di kumpulan Di Parsau Town. itulah di tak Parsau apalah itu. tahun kan. Jadi dibilang bapakku, Ah. kau berdua seperti baca jampi-jampi katanya gitu. Sil kali kurasa bah. Seperti baca mantra-mantra aku katanya gitu. Jadi ajari dulu aku berdua pastor. Kayak mana nih sebenarnya berdoa? Mantra. Oh, mantra Mahwazari. Tunggu. Biar aku pandai kalau mantra. Ada ulus situ ulus. oh, kebetulan ada biar ulus di makin seram dulu ya. Ini dia. Oh iya. Ulos. Ulos. Ini pura-pura inilah ya. Inilah apanya obat-obatnya. Saya mau Ini ulos helannya ini. entah apalah pokoknya ulus. Ini harus dipakai ini. Oh, Biar makin seram. Jangan-jangan ada tulisannya selamat datang katanya. Oh enggak. oh, selamat bertugas di tempat baru. Biar ku pakai dulu. Oh. Kan gitu kan kalau kami pastor asal pindah dapat ulus. Ya. Jadi kadang-kadang pastor pembangunan katanya gitu. Oh begini, jadi supaya seram. Nah, Oh ini tunggu dulu, ini dukun sekarang kan. Oh tenang. Jangan ketawa. Ini siap, serius. siap. Ikon hohom. Iya, jadi saya akan membuat satu Kayak ramuan mana nih ini. sikapku? Kayak mana nih sikapku? Tunggulah suka-sukaku ya. Oke. Jadi ini ada dua yang memang sudah luar biasa. Apapun akan bisa disembuhkan karena mantra ini. Semua bisa tenang kau. Opo Om bata parsihalang kiatar hilala di patu pada kola mangguru sia bagasan dan mangonai di dura dan mangonai di bagasan. Mola dong na gilutong parsain ni goting di tobom lote turbing ulog di tipa tanggal di tipa sedok. Om mau ba? Alala ngo papungu di sono pung. Mesita batua parlinggoman ni Siboro klasiak sabi. Sude ngarong di son. Ulok di tano. Ulok di robean. Ulok di hau. Ulok di tapian. Alay. Adong sada patang ni ubaton. Betul? Apa itu? Sada patang ni ubaton nakin nga hubay studio tapar si halang gatiralalon unang di lopa di hudot tano nama tobuk. Terjemahkan dulu. Hanya satu pantangnya dari obat ini. Jangan dimasak di periuk tanah yang sudah bocor. bocor. Itu aja. Yang lain bisa tabar si alam kita hilalai patu bare kora manggursa bagasan dan mangonai di dura mangonai di bagasan. Mola dong nang ilu-ilu tompar sa di koting top pembol itu penggulok. Mola dong di tipa tangga di tipa sedok. Om mau bakna. Tanpa amin. Selesai permasalahan. Jadi apa lagi persoalanmu? Oke. Jadi tentang dua tadi. Itulah sudah dikembalikan ulusnya kan. Iyalah. Tapi, Supaya tidak mengerikan kau rasa tadi. seram. Berdiri semua rambut di kepalaku. Kau tahu dari mana itu? Dari mana itu? Yang pastor karang-karang itu. Sebenarnya ada kisahnya itu ya. Sebelum kita bicara tentang dua ini. Oke. Kami dulu seminari menengah kan setiap hari Minggu
apa? Jalan-jalan. Ya, ambulatio. Ke kota lah kan, Ya. jalan kaki 3 kilometer pulang pergi nanti. Jadi tak ada kerja. Ya. Waktu itu belum ada HP dan seterusnya kan. Betul. Jadi kami hanya melihat tukang jual obat, tukang koyok namanya. Ya. Dan selalu sama kata-katanya ini. Ommat tabar sialang giat tarilada di patu pada kola menggursia dur menggursia bagasan dan bangunai dulu bangunai bagasan. Terus ku dengar akhirnya sampai di sini hafal. Memang ada juga otakku rupanya kan kalau menghafal yang tak benar ada otak. Oke, tentang kembali kita Jadi ajari dulu kayak mana nih sebenarnya berdua supaya tidak seperti itulah. Oh iya. Manginona siap dulu, itu bukan dua itu tukang jual obat. Jadi itu coba kan. tidak seperti membaca mantra atau malah bagaimana sebenarnya orang Katolik berdua seharusnya. Oke, memang tentang dua ini ya sebenarnya pertama kan kalau kita pikir-pikir kita menghadap yang maha kuasa Allah yang maha tinggi. Kita ini manusia lemah kan. Tapi ada beberapa yang kadang-kadang harus kita dasari dulu dalam berdua ini. Apa sebenarnya yang mau kita tuju? Menghadap Tuhan. Pertama memang kadang-kadang dua itu bisa kita buat menjadi kesombongan. Nah, ini yang pantang. Harus rendah hati. Bisa berdua jadi sombong. Ada kesombongan begini. Memang orang Batak ini ada aneh-anehnya kan. Orang Batak lagi. Nah, iya, meninggallah bapaknya yang sudah tua ya, 80 tahun. Mereka di Jakarta. Semua anaknya. Ada Jakarta, ada di mana tak tahu lah kan. Jadi ada satu anaknya yang nomor 2 itu istrinya dan 3 anak. Waktu diberitahu kepada mereka sudah meninggal bapak, wah, mereka bagaimana ini? Akhirnya entah bagaimana lah, sampailah di tempat Di kampung itu. di kampung itu kan. Jadi semua orang, aduh sudah datang anaknya nomor 2. Udah mulai mau laut. Nah, itu tidak, akhirnya sesudah sampai dia mau ingin berdua. Oke. Bagus juga lah memang ya berdua kan. Tapi dia berdua terus tanya, mic. Harus pakai mic baru dia bisa berdua. Mihi. Semua memberikan. Jadi berdua lah dia. Katolik pula itu kan. Oke. Katolik emang. Dalam nama Bapa dan Putra semua ikutkan. Jadi berdua lah dia. Ya Tuhan yang maha baik, luar biasa Engkau. Bapak ini sudah meninggal. Jangan kau bilang ini berdua ini. Bapak ini sudah meninggal. Dan kami memang anak-anaknya berjauhan semua. Waktu saya dengar kabar ini, saya sudah bingung bagaimana mengambil tiket. Tiba-tiba ini harus berangkat malam ini. Kami 5 orang, saya dan ibu dan 3 anak. Saya sudah bingung. Tetapi Engkau Tuhan begitu baik. Datang akhirnya laiku yang jaksa tinggi yang di Jakarta itu. Jangan ketawa kau, ini betul. Jaksa tinggi yang Jakarta itu langsung datang ke rumah dengan mobilnya. Ayo, sudah saya belikan tiket Garuda. Yang ini di VIP. Waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menyuruh laiku itu yang di jaksa tinggi itu. Terima kasih Tuhan. Dan luar biasa Tuhan, berkat-Mu kami selamat sampai di Kuala Namu. Bagaimana kami pulang ke kampung ini malam-malam. Tapi rupanya, aduh, ada tulangku yang memang dia di Medan adalah pengusaha besar. Sudah menyediakan mobil khusus untuk kami berlima. Tuhan, Engkau maha baik, luar biasa. Dan saya sampai di kampung ini, dan betul Kau Tuhan sangat baik. Saya lihat, sudah rupanya saya dengar tadi, sudah disediakan adikku yang dari Amerika itu 5 kerbau untuk ini. Tuhan, terima kasih. Datanglah orang. Jadi pamernya pengumuman. Ini jadi jangan 2 itu kau buat menjadi pamer. Banyak orang seperti itu. Iya ya. Oh, di gereja pun bisa membuat begitu kan. Terima kasih Tuhan, anakku sudah lulus di USA dan seterusnya, tahap apa dibuatnya kan. Memang 2 itu bagus, mungkin dari hatinya juga, tapi kesombongannya itu yang diutarakan kan, nggak bagus lah. Jadi kalau mau berdua, janganlah akhirnya pamer atau sombong. Nah, yang kedua, jangan 2 itu menjadi
manipulasi, dimanipulasi dua. Tahu kau manipulasi kan ditipu-tipu. Ditipu Tuhan. Tuhan ada begini kan. Bisa dua kita buat manipulasi sehingga terharu orang kan. Oh. Jadi begini. Berarti bukan sama Tuhan dua itu, sama orang. Sama orang. Inilah kesalahan. Saya kira banyak juga seperti itu. Oh. Ini saya kasihlah contoh ya. Ada dua orang cucu. Saya pergi sama opungnya. Opungnya ini agak kaya. Pada umumnya kalau mereka datang dikasih hadiah. Ya, normal itu kan. Normal Kalau sama itu kan opungnya. mau pulang. Ini pas tahun baru pula. Ya. Jadi opungnya ini masih anak SD. Jadi datanglah opungnya ini. Opung, kami mau berdua di depan patung Bunda Maria. Oh, Katolik luar. Wah ya, jadi opungnya itu bangga kali. Aduh, opungku ini sudah dilatih ini rupanya kan. Opung bawa opung baru di situ. Dia agak ada mungkin 5 meter lah kan. Jadi berdualah si yang sulung masih kelas 5. Jadi bagus-bagus dia berdua. Maria, sampaikanlah kepada anakmu Yesus Kristus agar aku dapat permainan-permainan game-game yang baru. Semoga tahun baru ini aku dapat itu. Amin. Datang adiknya. Kuat. Ya Tuhan, Bunda Maria, tolong sampaikan aku ingin kebutuhanku yang sangat perlu sepeda baru. Berikanlah sepeda baru. Sepeda sport. Tuhan, makin kuat dibuatnya. Sepeda baru. Bunda Maria sampaikanlah sepeda baru. Datang abangnya, kepalamu, kenapa kuat kali kau? Kau pikir tuli Tuhan itu? Memang Tuhan tidak tuli, opung tuli. Besoknya memang dibelikan sepeda. Ya, yang abangan ini tak dapat. Tak dapat. Karena tidak dengar opungnya. Terlalu tulus dia. Inilah manipulasi. Jadi jangan manipulasi dua. Menyindir juga sering dia masuk ke manipulasi. Bisa menyindir ya. Itu pun. Ya Tuhan, kami ini memang adalah persaudaraan kami. Walaupun kami juga sering saling mengatakan. Yang ketiga itu yaitu jangan dua itu disalahgunakan. Tadi menyindir kan? Iya. Bisa kita salah gunakan menjadi mengkritik duanya. Bukan memuji Tuhan lagi kan? Dikritik-kritik. Di antara kami ini ya Tuhan, ampunilah mereka. Karena banyak juga ini pencuri. Katanya kan. Jadi menghakimi dia itu. Itu bahaya itu. Jadi sekali ini menyalahgunakan. Ini yang lucu. Orang Batak lagi kan. Ini si tua dia. Jadi ada pesta di kampung itu kan. Dia dapat namanya jambar untuk orang Batak itu mungkin 1 kilo daging babi. Jambar pemuda di Huria. Oke. Jadi kan di kampung itu di halaman ya. Di halaman ada tikar, masih ada tiang-tiang rumah ya. Masih ada bawah-bawahnya itu. Bara katanya kan, bara di Jabu. Jadi ada paku di situ digantungkannya daging itu di situ. Oke. Jadi berdua sebelum makan. Oke. Jadi dia agak jauh dia kan di sana mungkin ada 10 meter. Jadi berdua lah, marilah kita berdua lawan bapak dan putra ya, atas di bagasan keluarnya bahasa Batak ini kan. Baru dilihatnya lah ada anjing yang mau memakan, sudah mau naik kan, mau mengambil bungkusannya ini. Apa daging itu? Bukan, belum ada plastik waktu itu digantung-gantungnya kan, dipakainya lah 2. Amana di Bandung Gijang sudah mau datang ke situ. Saya pinor anjingnya pun turun. Tapi kemudian bagus sudah mau datang. Saya mau maharajamu. Kemudian datang lagi. Saya saud malam. Akhirnya selama anjingnya itu 2 itu digunakannya mengusir anjing. Inilah kurang ajarnya. Tak boleh berdua seperti itu. Itu sebenarnya kan. Jadi memang kadang-kadang 2 ini bisa disalahgunakan ya. Tapi bagaimana 2 yang benar lah ya. Tapi memang kalau 2 yang paling mengenal sama saya itu adalah 2 yang mengkritik sebenarnya kan. Misalnya kayak di seminari pun pernah pasti berdua seperti itu. Jadi para frater juga kan. Mungkin pastor juga ada pengalaman waktu ada. Frater biasa mengkritik dalam 2. Kami pernah itu ada hari Jumat memang kan ada sebenarnya agak dipuasa-puasakan kan. Iya. Tapi disuruhlah kan kami berganti-ganti berdua. Dari sana wah hebat kali kawan itu. Ya Tuhan, di depan kami tidak ada ikan. Karena puasa itu ya. Karena telur. Hanya sayur-sayur. Tapi itu pun adalah berkat-Mu.
Ketawalah kami semua kan dia beriam. Tapi dia serius. Dan nasi ini pun Tuhan agak sedikit. Katanya karena terlalu real dia kan. Entah apa. Nah, itu terlalu apa juga kan. Kayak main-main di banyak. Janganlah begitu ya. Jadi itulah tiga hal yang dihindari dalam doa. Iyalah yang tadi kan. Jadi artinya dasar di sini, kami untuk berdoa itu bagaimana? Bagaimana sebenarnya? jadi sebenarnya mari kita coba ya doa Katolik yang benar lah ya. Kita ambil itu dari katekismus. Katekismus kan inti ajaran gereja ya. Iya, iya. Di situ pedoman semua kan itu nomor 2559. 2559. Katekismus Katolika. Apa yang dikatakan? Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Hanya itu, hanya demi hal-hal yang baik. Ya, jadi tidak sekali ada yang lagi ya, lain. kita ulang ini supaya tahu kita berdoa. Kata itulah dirumuskan oleh gereja kita. Doa adalah pengangkatan jiwa kita kepada Tuhan dalam hal-hal yang baik. Tidak bisa mendoakan orang biar mati, walaupun musuh kita kan. Ya. Jadi tak ada di doa Katolik itu, wah doa agar kita buat biar mati, walaupun sangat membenci kita. Mungkin orang itu salah mamanya kan. Seperti kalau kita lihat yang di Irak itu, di ISIS yang membunuhi kan. Iya, iya. Ada tokoh kita itu, tokoh nasional beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube memang ya, dia menerangkan bagaimana kejamnya ya. Ada 112 yang akan dibunuh oleh ISIS ya, digorokkan 112 orang dan 112 penggoroknya. Dibuat pula pertandingan. Dibariskan seperti itu. Ketika sudah mereka duduk di situ yang sudah ditutup matanya, ada pertandingan siapa bisa membunuh paling sadis. Aduh. Waduh, disiarkan katanya kan baru satu. Jadi ingat ini syaratnya, akan dapat hadiah siapa yang bisa membunuh orang-orang Kristen ini paling sadis katanya. Maka benar begitu, saya tidak tahu ya, tapi Bapak itu mengatakan kan di film dilihatnya. Dan 1, 2, 3 yang paling sadis dapat hadiah. Dan mereka memang senang, mati. Iya, iya. Kita tidak mendoakan orang yang membunuh 112 orang, tak pernah kita mendoakan mereka biar mati. Tidak, malahan kita Tuhan ampunilah mereka. Karena tadi kita hanya ya mengangkat jiwa kepada Tuhan dalam hal-hal yang baik. Berarti tidak boleh kita misalnya berdoa gitu, Tuhan jatuhkanlah amarahmu terhadap mereka. Tak boleh, janganlah. Ingatkan, jadi saya pernah di London ini. Iya, pernah rupanya pastor ke London. Saya beberapa kali pastor paroki di London. Bisa rupanya pastor bahasa Inggris. Yes, I know sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya dulu kan ada kebiasaan di sana kan di Roma kan. Orang kalau pastor-pastor selalu libur 1 bulan 1 orang dalam 1 tahun. Oke. Dan pada umumnya mereka memilih libur musim panas. Ya. Jadi paroki-paroki kosong. Oke. Kami sebagai mahasiswa dari Roma bisa melamar. Diperbantukan. Bisa dilamar kemana? Ada yang ke Jerman, aku pilih Inggris. Okay. Aku sangat suka kan London. Wah. Jadi saya pilih lah. Masuklah ke situ jadi pastor paroki 4 kali. Tahun ini setiap tahun aku ke sana 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan gitu. Jadi pastor paroki. Jadi di paroki yang saya tempati itu di atas di London Utara itu Middlesex namanya kan. Jagolah aku saya kan. Pokoknya yang paling saya takuti kalau datang anak-anak tak tahu aku bahasa Inggrisnya. Itulah. Asal datang anak-anak udah ketakutan aku kan. Apa dia. Jadi yang di situ markas atau apalah ya tempat tentara Amerika. Pasukan Amerika di situ, angkatan udara dan Inggris. Kan pangkalan militer berarti. Pangkalan militer di situ yang besar. Jadi banyak juga Katolik banyak militernya dari Amerika itu kan mungkin ribuan tentara di situ. Jadi ada pastor tentara. Oke, ya, pastor tentara. Jadi datang dia kan selalu itu sekali seminggu datang dia, kalau hari Minggu dia datang ke pastoran kan. Wah, memang dia kolonel. Tapi masih muda. Oke. Ya kalau datang ke pastoran gitu-gitu aja kan sangat spontan dan suka-suka dia kan. Enak. Jadi saya tanyalah kepadanya, kau pastor tentara.
Jadi kalau apalah kau doakan sama orang itu, mereka mau berperang ke Vietnam dan seterusnya, apa kau bikin? Bunuhlah orang itu atau bagaimana kau buat? Kau bilang kan, lah katanya kan, saya hanya menyemangati mereka dan saya sadarkan bahwa memang mencintai musuh. Jadi enggak ditembak lagi. Bukan, memang kalau apa dalam militer kan begitu, tapi jangan mereka menjadi sadis dan kejam. Iya. Kalau sebapak mungkin jangan ditembak. Betul. Itu saya arahkan selalu. Yuh, kalau gitu lemahkanlah tentaramu. Tidak, justru kuat katanya kan, justru kuat. Mereka tidak sembar, tidak akan muncul itu marah. Terkontrol betul mereka. Terkontrol mereka. Iya. Nah itulah. Pastor tentara kan justru mengajarkan jangan sembarang membunuh. Tapi kau membela ini apa boleh buat, kau tentara didoakan. Malahan musuh pun didoakan. Inilah sebenarnya. Jadi jangan pernah mendoakan orang lain atau siapapun itu dalam hal yang jahat. Dalam hal yang baik, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan dalam hal-hal yang baik. Ini yang harus ditekankan kan. Kemudian tadi harus betul, tadi sudah saya katakan juga ya, rendah hati dan juga dikatakan itu kita ini bagaikan pengemis sebenarnya kepada Tuhan kan. Meminta. Pengemis itu, pengemis memang pengemisnya kita ini kan. Kalau di hadapan Tuhan, makanya pula kita sombong-sombong. Dialah mencipta segalanya. Dan kita memang dalam Matius 6 itu dikatakan kan, kalau kau berdoa, pergilah tutuplah kamarmu dan berdoalah kepada tempat tersembunyi, karena Allahmu yang tersembunyi juga akan membalas kepadamu. Jadi jangan kau angkar jago, kalau tidak banyak orang jangan tidak berdoa. Ada yang pernah itu di pesta kan. Memang dalam adat kita ya, kadang-kadang bisa tulangnya harus bawa doa ya. Iya, karena tulang ya. Padahal ini Katolik, jadi saya sudah diminta untuk doa makan. Oke. Nah, saya pastor karena saya ada di situ. Iya. Sudah ada yang berdoa langsung, padahal sudah dikatakan doa makan dipimpin oleh pastor. Ada terus mengambil. Diambil alihnya. Diambil alih. Baik. Itu juga bahaya juga ini. Tidak ada dalam arti ini ingin pamer itulah kan. Itu yang seperti tadi. Mau berdoa dia minta dulu mic itu. Harus ada mic, kalau tidak ada mic tak bagus. Ada. Jadi seakan-akan pamer doa itu kan. Karena itulah bagaimana doa yang seperti ini harus rendah hati dan bagaikan pengemis. Dan juga jangan bertele-tele. Oke, jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele ini kan kalau di dalam sebenarnya bertele-tele tidak berarti tidak bisa panjang. Karena kalau doa syukur agung panjang kali itu. Iya ya, doa syukur agung panjang, doa pemberkatan perkawinan panjang kali. Panjang kali kan. Tapi bertele-tele memang bertele-tele maksudnya putar sana sini. Tak ada hubungan semua kan. Kan pernah saya di kantor lah gitu ya berdoa lah, kan doa siapa namanya? Acara instansi gitu. Iya, jadi doakannya lah mulai dari direktur. Oke. Disebutnya namanya, tahu dia, ada kurasa daftarnya. Wakil direktur, ya Tuhan berikanlah agar bijaksana. Anak dan istri. Sekretaris. Anak dan istri. Berdiri. Bagaimana ini? Sampai saat pamelan didoakannya. Semua didoakannya kan. Akhirnya kan gak berdoa dalam arti apa lagi kan. Karena ada pernah begitu pendoa ya. Di gereja ini. Tutup mata semua umatnya. Semua didoakan. Sudah bosan, sudah 10 menit terus berdoa. Dan lucunya ditanya lagi, saudara-saudara seiman, masih ada yang mau didoakan? Semua mengatakan amin. Karena sudah terlalu panjang doanya itu kan. Jadi jangan bertele-tele sebenarnya kan. Karena membosankan dalam arti bukan menjadi doa. Entah apa yang kita buat di situ kan. Nah, inilah sifat-sifat doa itu yang harus kita jaga. Jadi dalam arti ini berdoa sebenarnya kan, kalau begitu ya, bagaimana sebenarnya doa yang benar kan begitu ya. Bagaimana sebenarnya kan doa yang benar tadi kan pastor sudah katakan harus mengarah kepada hal yang baik. Lalu jangan bertele-tele ini, jangan bertele-tele dengan rendah hati. Bertekun juga ya. Oke. Itu perlu bertekun itu. Tiada henti. Karena ada dalam Matius 7 ayat 7 itu yang ada seorang janda yang kepada hakim.
Iya. Terus di apanya kan, dimintanya, diketuknya rumahnya, tolonglah aku, tolonglah aku. Dan hakim itu yang tidak mengenal Allah, tapi daripada aku dirobek-robek ibu ini, janda ini, lebih baik aku kabulkan. Itu dibuka Yesus. Artinya dua yang bertekun, kita ketuk-ketuklah maka pintu akan dibuka kan. Dengan berbagai cara akan dikabulkan. Terus memang doa kita sebenarnya kalau dalam iman kita kan, doa itu sudah dikabulkan. Oh, ya. Doa permohonan kita sudah dikabulkan. Bukan belum dikabulkan atau akan dikabulkan, sudah dikabulkan. Cuma kan belum sampai mungkin dari Jakarta. Karena Belum waktunya. Karena kadang-kadang kita ini kan berdoa menjadi lain-lain kan. Iya. Jadi tidak bisa sekadar berdoa itu, tapi Tuhan sudah mengabulkan, dan apa yang kita minta pasti yang terbaik dikasih Tuhan. Bukan yang kita mau. Bukan. melulu yang kita mau. Karena itu kan doa kita sebenarnya kan, jadilah kehendakmu kan itu sebenarnya kan itu ya. Jadi doa yang paling ideal sebenarnya kita ikuti aja doa Bapa kami. Oke, doa Bapa kami. Itulah doa yang paling pas, doa Bapa kami. Jangan seperti yang tadi kan, saya kedor dia baik warmu, saya akhirnya lari anjing kan. Doa Bapa kami kan Kita bahaslah dulu di ya, jadi kalau bagaimana? doa Bapa kami ini sebenarnya kan ada 3 di situ intinya ya. Pertama, kita sebut nama Allah itu dengan predikatnya semua ya. Oke. Bisa Allah yang maha tinggi, yang di surga, Maha baik. maha baik, maha penolong, Allah segala kuasa. Pokoknya bisa kita buat kan. Tetapi itu kan jauh kali. Tapi ingat Bapa kami selalu dekat. Kedekatan itu harus tetap kita tekankan dalam doa. Jadi kan segala gelarnya boleh. Nah, yang maha kuasa, yang maha tinggi, pemilik segalanya, pencipta semuanya akan bisa kita. Allah yang maha tinggi, engkau di surga bertahta, tetapi engkau selalu melihat kami di bumi ini. Allah yang maha besar. Wow. Tetapi, itu boleh pendidikan. Tapi kita ingat doa Bapa kami itu, Bapa kami, Bapa kitanya itu. Itulah doa. Jadi selalu harus kita berdoa, dia itu sangat dekat. Di hati, di dalam diri kita. Itulah pertama sikap kita, doa Bapa kami itu. Jadi dia harus ditunjukkan dalam doa itu bahwa Tuhan itu adalah segalanya, tetapi dia begitu dekat juga. Iya ini, harus kita tahu bahwa dia itu memang sangat luar biasa kan, maha ya. Tapi dia adalah Bapa. Jangan kita pikir pula, Joko artinya tahulah kita kan. Iya. Harus pakai mantra, Om mata bersialan di atas hilalan, di batu badia kolam, mangguru saduru, mangguru bagasan, dan mangonai di dunia, mangonai di pengkanan. Nanti pingsanlah kita kan. Ya. Kan dua orang-orang itu ketakutan itu. Banyak orang berdua ketakutan karena dipikirnya ini Allah itu menghukum. Ya. Kita enggak. Bapa kami, Bapa kita, ini 2 orang Kristen itu luar biasa. Tuhan dibilangnya Bapa. Ya. Nah, ini jadi harus kita ikuti itu. Artinya boleh kita buat predikat Tuhan itu maha tinggi, maha kuasa, tapi selalu Bapa kami dekat. Iya. Yang kedua baru intensinya. Kalau kita lihat ya, Bapa kami yang ada di surga kan predikannya. Iya. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di surga. Predikannya itu ada kerajaannya di surga di bumi kan. Baru intensinya. Sesudah kita memuji dia. Tujuan doa kita. Intensinya kan kalau Bapa kami, berilah kami rezeki hari ini. Iya. Inilah boleh intensinya, boleh tentang kesehatan, boleh tentang rezeki, tapi hari ini tak usah ragu sekali, berikanlah rezeki kalau bisa 7 mobil dan kalau bisa Tuhan 10 keturunan. Entah korupsi pun aku berkatilah katanya pula kan. Berkatilah anakku yang belum lahir. Jadi intensinya baru intensi. Itulah yang betullah tulus ya, kesembuhan atau pekerjaan. Hal yang baik. Hal yang baik untuk orang lain dan seterusnya. Dan yang ketiga memang kita mohon agar kita dikuatkan, iman kita dikuatkan. Jauhkanlah kami dari percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Inilah doa. Jadi kalau kita berdoa, tak usahlah menjadi seperti rumus begini percisnya kan, tapi kurang lebih buatlah Tuhan itu dekat. Walaupun bisa kita buat maha pengasih dan seterusnya, baru katakanlah intensi kita. Sesudah itu dengan tenang. Dan harus selalu jadilah kehendakmu. Artinya
Permohonan yang kita terbaik kan menurut- jangan paksa. Oh iya, Jangan betul. paksa. Kadang-kadang kan kita paksa. Bertekun dia sudah itu. Kenapa kau tidak berdoa lagi? Enggak, sudah berapa kali aku novena 9 kali 9 kali 9 kali 9. Tidak ada dikabulkan. Borsik tidak mau lagi aku novena. Udah, goodbye. Tak mau lagi ke gereja. Tuhan berikan aku kekasih PNS, Oh iya, PS. Kalau bisa hidung mancung. kerja di Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri. Tapi yang datang hidung pesek. Aduh, jangan Tuhan. Ini agak lain ini. Berarti bukan dari kau ini Tuhan. Iya, iya. Ini bisa salah itu kan. Jadi begitulah. Tapi kalau umpamanya berdua seperti itu, buatlah betul-betul ya. Tapi syukur perlu. Yang kita lihat kan, syukur itu kan Bapa kami. Kita buatlah ucapan syukuran bahwa dia sangat baik dan seterusnya. Katakanlah intensimu, kemudian minta penguatan. Dan disitulah kita katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Selalu itu ada di dua kita. Supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Apakah doa selalu harus mempunyai permintaan? Tidak. Ada juga orang berdoa hanya hening. Bersatu dengan Tuhan kan. Tidak ada permintaannya. Kan itu sejenis meditasi yang paling dalam. Karena kita tahu sebenarnya Tuhan sudah mengerti kebutuhan kita kan. Tapi ya bisa juga kita ungkapkan. Bisa juga tadi Tuhan seperti yang suka katakan itu kan kepada Bunda Maria kan. Gak mau aku mati di sini. Amin. Ya, tidak usah. Jadi apa boleh permintaan boleh, pujian boleh. Kalau kita umpamanya bermasmurkan. Oh, tidak ada permintaan di Tidak situ. ada permintaan. Itu pujian semua ya. Semua itu kan seperti itu. Jadi itulah. Tapi memang kadang-kadang penutup dua ini barangkali ada persoalan ya. Bagaimana kau kalau berdua? Kau bagaimana kau tutup coba ya? Malu aku matilah. Jadi kalau aku menutup dua kan. Jadi kan mungkin agak apa itu kan agak yang terpengaruh juga kan. Kalau saya menutup dua itu kan demikianlah permohonan kami berdoa dalam nama Dalam Kristus atau di yang dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Itu. Ada itu ditambah-tambah ya. Dalam Kristus yang sangat mencintai kami dan kami bersyukur dan berdoa dan amin. Yang menebus dosa kami. Semua ditambah-tambahnya. Ditambahin sehingga penutup pun jadi lebih panjang. Ya lebih panjang dari pembuka dari isinya kan. Tapi saya pun sering berdoa seperti itu. Salah itu. Ada kadang-kadang itu di sekolah mau begitu kan. Iya, karena memang kita Katolik yang hidup malas memimpin doa. Jadi yang baik dan seterusnya ada kadang-kadang dibuat referennya kan. Tapi sebenarnya dalam penutup ya boleh kita rumuskan, tidak usah keras sekali rumusnya, tapi ada itu penutupan doa kita. Kalau tadi pembuka sudah kita katakan ya, katakan memuji Pembukaan dan batang tubuhnya dan sekarang cara penutup. Kalau lagi. penutupnya itu ada dua cara. Oke, dua. Penutup yang pertama yang panjang itu namanya Trinitas. Oh, ketiganya. Ya, Oke. Trinitaris atau apa itu kan. Yang kedua, ini kristologis. Trinitas itu gimana, Pastor? Jadi kalau Trinitas itu kan imam pada umumnya begitu ya, berdua dalam dua pembukaan. Semua permohonan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Seperti doksologi lah ya. Jadi kan ketiga Tritunggal itu. Ya. Jadi ya Tuhan ini dalam Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tapi jangan kau buat pula itu panjang kali itu. Kayak resmi kali kau ke imam kau kan. Nanti waktu makan ya Tuhan berkatilah makanan. Ada pula uskup di situ. Ada pula uskup di situ kata. Monsinyur si Payung pun agak perans sekali. Ini ya Tuhan, permohonan ini kami sampaikan kepadamu, makanan ini berkatilah dalam Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertata bersama Engkau. Pak Jako-Jako ya. Mungkin yang paling biasa itu yang kristologis. Oh, yang kristologis bagaimana? Jadi Pastor? sebenarnya kan kita sampaikan ya Tuhan berkatilah kami semuanya dan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Itu aja. Enggak usah saya tambah-tambahkan. Dan ngapain pula kau tambah-tambah itunya rumusnya. Jadi Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selesai. Pada umumnya umat terus tahu itu ini amin. Jangan kau berikan perantaran Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa dan mengucap syukur. Jangan tambah kan. Jadi yang dua inilah caranya kalau menutup.
Kan? Jadi Tapi sebentar Pastor. Bagaimana dengan unsur keindahan, diksi dan gaya bahasa? Apakah sebenarnya ini layak dipertimbangkan dalam doa sebenarnya? sebenarnya begini kan, kalau dalam berdoa ini hati yang paling penting. Itu pula ya. Hati kan. Kan pernah ada ulang tahun pastor yang sudah tua ya. Mazmur berapa itu? Tuhanlah gembalaku. Oke, Mazmur 23. Apa itu kan? Iya. Jadi sesudah mau siap ulang tahun ini dimintalah seorang aktor yang sangat bintang film dan pandai berdeklamasi. Oke. Datang memang di situ kawannya ini kan. Bawakanlah ini untuk pastor kita. Oke. Maju dari ke depan. Luar biasa di banyak bayanglah aktor kan. Dengan penuh ekspresi. Tuhanlah gembalaku. Oke. Takkan kekurangan apapun. Semua terdiam. Luar biasa dibuatnya. Sesudah siap memang. Karena luar biasa kan. Bertepuk semua. Tepuk. Terharu kan. Bertepuk. Luar biasa kau. Semua menyalam. Iya. Baru diminta lagi pastor ini berdoa. Baca dulu pastor. Ini doakanlah Mazmur ini 23 ini katanya. Majulah pastor itu. Sudah tua kan. Tidak pandai dia seperti aktor itu. Biasa aja dibacanya. Dihayatinya. Tuhanlah gembalaku. Diam semua. Dan semua menangis. Karena sangat kena ke hatinya. Itulah. Jadi yang tadi kayak pertunjukan. Bertepuk. Show ya. Yang pastor ini berputar di hatinya. Semua menangis. Terima kasih. Yang benar pastor. Itulah dua. Mesti aktor itu pun. Aku pikir aku yang hebat katanya. Ketawanya semua orang dan bertepuk. Ini menangis. Itulah dua sebenarnya kan. Jadi tahu usah lagi tanya-tanya. Sudah siap tadi kan Trinitaris dan juga dari Dengan Kristologis. perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Titik. Bermantra dulu kita Pastor. Aku curiga yang Pastor Karang-Karang. Kalau Pastor Karang-Karang itu pasti udah lupa. Mana lupa aku. Ini kan siapkan dulu dari kan. tukang jual lobaknya aku dapat ini. Ulauan Kan. Hahomion ini. Tenang. Oke. Yes. Opung. Sudah datang. Om mata bersialang dia terhilala di patu pada kolam mangguru saya bagasan dan mangonai di dura mangonai di bagasan mula dong nangilung-ngilutan mersait di koting di tombom lote di tipa tangka di pasedok om babana alang mahupa ini son halas lasiak do segala angka saya. Oke, terima kasih Pastor. Oke. Yuk.